Melody, aku ikut seneng nih dengan konten terbaru kamu yang punya rumah baru. Oke, Masya mungkin Allah, seperti alhamdulillah. apa sih? Coba ceritain sedikit, pemirsa pasti pengen tahu. Sebenarnya tuh aku udah ada rencana beli rumah ini tuh dari tahun 2022 akhir. Cuman memang masih ada kendala kemarin masalah aku itu, masalah rumah tanggaku. Jadi aku hold dulu gitu. Makanya di awal 2023 barulah mulai pembangunan rumah itu. Dan sekarang udah jadi alhamdulillah. Tadi aku sempat lihat juga tuh soal status-status kamu yang itu bagian dari impian kamu masa kecil. Berarti Betul. bisa dibilang ini salah satu big dream yang akhirnya bisa kamu dapetin ya. Ya alhamdulillah sih, karena memang aku lahir dari keluarga yang biasa banget gitu kan. Jadi punya rumah sendiri, apalagi yang dibilang cukup layak lah ya buat aku dan anak-anak, itu suatu kebanggaan lah buat aku, achievement lah buat aku saat ini gitu sih. Tapi pernah terpikir nggak sih, Melody, kenapa akhirnya rumah itu justru bisa kamu dapatkan setelah kamu sendiri? Nah itu dia tuh, aku bingung juga ya. Sebenarnya aku nggak pernah nyangka juga sih, dan nggak pernah berniat juga untuk apa ya, nggak pernah punya niat juga pengen jadi single mother gitu kan sebelumnya. Tapi masya Allah ternyata rezeki yang Tuhan kasih setelah aku sendiri itu masya Allah banget gitu ya. Mungkin ya Allah tahu ya kebutuhan aku gitu. Jadi ya udah bisa bangun rumah itu dengan lancar alhamdulillah. Terus sampai sekarang sih gak ada masalah sih ya. Itu bener-bener aku bisa bangun itu sendiri tanpa bantuan dari mantan suami sih. Nah, tadi aku lihat tuh status kamu di dalam, bukan hanya bisa makan dengan anak-anak di meja makan pakai roti, tapi juga bisa menghibahkan rumah untuk kedua anak. Berarti Ya. sudah menyiapkan juga rumah untuk anak-anak? Jadi rumah yang sekarang yang aku tempatin sebelumnya itu aku hibahkan untuk anak kedua, dan rumah yang baru jadi ini aku hibahkan untuk anak yang pertama. Wah, Jadi dua-duanya nggak pakai nama aku. rezekinya luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Melody, bukan cuma rumah mewah nih, tapi juga ada mobil mewah juga yang sepertinya kamu baru dapet ya? Nggak juga sih, itu tahun lalu sih. Oh ya. Nah, seperti apa sih, maksudnya gini, dengan semua rezeki yang berlimpah nih, ketika kamu sendiri, mungkin kamu melihatnya seperti apa? Ya aku sih ngelihatnya mungkin Allah tahu kebutuhan aku gitu ya. Aku udah sendiri sekarang, hidupnya anak-anak aku ada 2 orang gitu, dan aku cukup hemat sih. Aku terbilang cukup hemat, bisa manage keuanganku dengan cukup baik. Ya itu juga mungkin salah satu faktor kenapa akhirnya aku bisa achieve beberapa goals aku gitu sih. Apakah ini juga bagian dari pembuktian kalau kamu sendiri, tapi kamu bisa melakukan banyak hal, mendapatkan Iya, banyak hal? salah satunya mungkin itu ya. Mungkin aku pengen nunjukin juga ke orang-orang bahwa perempuan tuh dengan sendiri tuh bukan berarti kita jadi lemah, bukan berarti kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Justru ini adalah awal yang baru untuk kita makin terus maju dan bangun impian-impian baru. Ada komentar mungkin dari mantan suami melihat pencapaian kamu sekarang? Nggak ada. Sebenarnya aku sama ayahnya anak-anakku masih berhubungan baik sampai sekarang, nggak ada masalah apa-apa, dan beliau juga sangat mensupport. Beliau juga ikut senang dengan semua pencapaian aku sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, dan itu tuh pure konten aja sih sebenarnya. Dan dia juga tahu bahwa aku kan konten creator nih sekarang, jadi memang brandingan aku di sosial media itu seperti itu gitu. Dan beliau tahu juga bahwa itu nggak ada niat buat nyindir atau untuk bikin hal-hal yang gimana-gimana gitu, enggak sih. Memang itu bagian dari konten aja sih. Melody, boleh sedikit ngebahas soal perpisahan kamu? Nah, kan bisa dibilang 6 tahun ya berumah tangga. Betul. Nah, itu jauh dari kabar miring, tiba-tiba muncul dengan isu perceraian tuh mungkin seperti apa sih? Iya, basically aku tuh emang gak suka drama. Iya. Aku tuh memang jarang banget nih posting-posting hal-hal yang negatif di sosial media aku. Karena emang aku ngelihatnya sosial media aku itu tempat aku cari rezeki gitu loh, tempat aku cari nafkah di situ. Jadi aku nggak mau mengotori sama hal-hal yang negatif, nggak mau sama sensasi dan lain-lain. Aku pengennya share kebahagiaan, share yang positif aja gitu kan. Jadi bukan yang nggak ada masalah, adem ayam tuh sebenarnya ada masalahnya, tapi aku nggak share aja ke netizen gitu. Dan aku cukup apa ya, cukup bisa berdiskusi sama mantan suami untuk menyelesaikannya baik-baik, jadi kita bisa baik-baik sih. Ada faktor mungkin di balik perpisahan kalian? Ya pastinya ada yang nggak bisa aku share ke banyak orang, jadi ya cukup aku sama dia aja lah yang tahu. Sampai akhirnya memutuskan pisah? Bisa. Apa kalau boleh tahu? Bisa dibilang faktor terbesarnya ya karena memang kita udah gak cocok ya, sering cekcok, beda visi misi, aku maunya ke kanan, dia maunya ke kiri, banyak hal-hal yang udah gak ketemu aja gitu. Akhirnya kita mutusin daripada ribut terus, kasihan juga anak-anak, lebih baik kayaknya kita masing-masing lah gitu. Itu aja sih.
tanggapan orang-orang terdekat mungkin seperti apa? Karena kan ya itu tadi yang seperti aku bilang ya, maksudnya nggak ada isu-isu, nggak ada isu tiba-tiba ya. selesai. Mungkin kalau keluarga inti semuanya tahu permasalahannya gitu, dan kalau mami aku sih melihatnya ya mami tuh support aku banget, kayak mami tuh semuanya dikasih apa ya, aku tuh dikasih kebebasan lah untuk ngambil keputusan sendiri. Tapi kalau untuk ke teman-teman apalagi keluarga besar, mungkin aku nggak banyak cerita juga ya ke mereka gitu, aku juga bukan tipe orang yang suka curhat sana sini gitu, jadi memang lebih baik aku ngomonginnya tuh berdua aja sama mantan suami gitu. Jadi sejauh ini sih nggak ada hal-hal yang negatif, sejauh ini semuanya support aja, dan udah berjalan setahun juga kan ya pisahnya, jadi semuanya udah baik-baik aja sih sekarang. Tapi gini, perpisahan itu kan melibatkan anak-anak juga ya. Ada mungkin perasaan merasa bersalah sama anak-anak nggak? Akhirnya harus pisah nih sama ayahnya gitu. Mungkin kalau perasaan bersalah itu ada, tapi aku akan lebih bersalah lagi kalau mempertahankan rumah tangga yang udah nggak baik-baik aja, impact-nya juga makin ke anak-anak gitu ke Karena depannya. disaksikan anak-anak. Betul, jadi aku mutusin kayaknya ini tuh adalah apa ya, resiko terkecil yang aku ambil gitu, karena dipaksain juga nggak baik juga gitu ke anak-anak, jadi lebih baik aku pisah sekarang. Aku masih berhubungan baik sama ayahnya anak-anak, dan sekarang juga anak-anak nggak kehilangan sosok ayahnya, karena memang kita ada jadwal masing-masing yang memang kita udah sepakati bersama, jadi anak-anak masih bisa kapanpun bebas ketemu sama ayahnya. Melody, ketika untuk memilih gini, ketika pada saat itu menikah kan akhirnya vakum ya dari Iya, dunia betul. entertain. Nggak main-main tuh, pada saat itu karir kamu juga lagi di atas gitu, tapi kamu istilahnya menikah ya merelakan karir kamu gitu, tapi akhirnya berujung pisah gitu. Sempet terpikir nggak sih, sia-sia nih karir gue gitu? Ya kalau mau mikir ke situ mungkin aku nggak akan bangkit ya. Aku nggak pengen juga jadiin penyesalan sih semuanya. Itu udah pilihan aku, udah konsekuensi aku untuk berkeluarga dan fokus sama keluarga waktu itu. Dan untungnya aku bukan tipe anak yang diem aja. Aku putar otak terus gimana caranya bisa produktif. Dan sekarang alhamdulillah aku aktif di sosial media juga gitu kan. Dan justru malah aku rasanya gitu di sosmed tuh lebih banyak yang bisa aku hasilkan gitu. Kalau syuting mungkin waktunya habis di lokasi syuting, kemudian juga honornya juga lama keluarnya dan lain-lain. Tapi kan kalau di sosmed kan lebih cepat waktu kerjanya, terus juga pembayarannya juga langsung. Jadi memang lebih banyak positifnya gitu yang aku ambil. Tapi tawaran sendiri gimana? Kalau syuting masih ada, cuman anak-anak belum ngasih izin sampai sekarang. Jadi kayaknya aku masih fokus di sosial media aja sih sekarang. Melody, selain aktif di sosial media, kan sekarang artis juga banyak tuh yang bisnis. Nah, kamu sendiri gimana? Kalau untuk bisnis sebenarnya udah kepikiran, tapi belum dijalankan aja. Masih ada planning yang harus aku selesaikan dulu. Masih konsepnya udah ada gitu ya, tapi SDM-nya yang belum. Jadi aku masih matangin dulu. Kalau misalnya udah matang semuanya, insya Allah bakal jalanin terus. Melody, pernah nggak sih ada momen dimana kamu melo ketika ngelihat anak-anak, terus inget jadi terpaksa harus pisah nih sama bapaknya gitu, anak-anak jadi kasihan atau gimana? Mungkin ngerasa bersalah gitu sama anak-anak? Tapi untungnya anak-anak aku tuh belum ngerti kali ya, mereka masih kecil-kecil juga, dan mereka tuh nggak kehilangan sosok ayahnya. Jadi mereka nggak pernah yang ngomong macem-macem, nggak pernah nanya aneh-aneh gitu, karena kapanpun mereka mau telepon ayahnya bisa, kapanpun mau ketemu ayahnya juga bisa. Jadi nggak ada masalah sih sama anak-anak gitu sih. Kamu bisa dibilang dapat semuanya nih setelah Bisa. pisah. Tapi ada status kamu yang bilang bohong kalau perempuan mandiri nggak butuh Iya. laki-laki. Itu bagian dari curhatan juga kah atau gimana? Iya pastinya ya, maksudnya semandiri-mandirinya aku tetap perempuan biasa gitu, tetap manusia biasa yang butuh pendamping, yang butuh teman cerita gitu kan, butuh tempat bersandar juga gitu. Kadang ada capeknya juga, ada jenuhnya juga, ada titik dimana kayak, kayaknya butuh ya gitu, butuh temen yang bisa kasih aku kasih sayang juga gitu, Support lebih gitu. lebih juga pastinya. Jadi ya bukan berarti aku mandiri, aku bisa apa sendiri dan gak butuh laki-laki, itu enggak juga. Ya aku tetap butuh sosok pendamping ke depannya, tapi ya harus lebih hati-hati lagi pastinya gitu. Masih ada trauma nggak sih? Trauma enggak sih ya, baik-baik aja, tapi mungkin lebih hati-hati pasti. Tapi kalau trauma nikah sih enggak.
Pelajaran apa yang kamu dapat ketika next nanti menerima sosok laki-laki baru? Ya pastinya aku nggak pengen buru-buru lagi. Aku kan kemarin nikah muda tuh ya, aku Ya, ngerasa wah kayaknya terlalu cepat menilai orang, sampai akhirnya kita belum tahu banget sifatnya itu gimana, aslinya gimana gitu, visi misinya apa ke depan kita belum tahu dengan jelas. Jadi mungkin nextnya lebih hati-hati lagi, lebih pengenalan lebih dalam lagi gitu. Dan yang pastinya aku pengen yang kedepannya nextnya ya bisa nerima anak-anak aku sih, nggak cuma aku aja. karena memang sudah ada anak ya, Betul. jadi anak jadi pertimbangan. Betul. Melody, kamu masih muda, cantik, sukses gitu ya. Amin ya Allah. Bisa dibilang pasti banyak ya yang ngedeketin. Iya nggak sih? Ya nggak banyak juga, ya aku berteman sama siapa aja, ya semuanya teman lah, teman gitu. Udah ada yang deket mungkin selama ini? Nggak ada, teman aja, Masih teman-teman masih teman aja. aja. Pengusaha atau dari kalangan artis? Biasanya kalau selebriti kan kebanyakan pengennya sama pengusaha nih, ada beberapa yang Aduh, begitu. iya aku ngebuka diri buat siapapun, aku berteman sama siapapun, nggak pilih-pilih. Ya kedepannya kalau misalnya ada yang deket ya kita nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini memang aku masih belum menjatuhkan pilihan ke siapa gitu, enggak. Ya semuanya masih teman aja sih. Kriterianya mungkin? Kriterianya ya yang pasti seagama, bisa nerima aku sama anak-anak, dan punya visi misi yang jelas ke depan. Terima kasih Oke, banyak. terima Melody, aku kasih. boleh minta kontak? Iya boleh Kak.